Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korla Juwardi, NIM 2003-11181, kelas PGKRE semester 4. Oke, pada siang ini saya akan menganalisa SWOT atau SWOT diri saya, yang itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Traits ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, yang pertama itu strength. Strength itu adalah kemampuan. Jadi kemampuan pada diri saya itu yang pertama, saya orangnya berpegang teguh pada prinsip. Jadi hal-hal yang menurut saya tidak sesuai dengan prinsip saya, tidak akan saya beri yang namanya toleransi. Tapi yang utamanya pasti akan saya tentang, karena menurut saya itu tidak sesuai dengan prinsip saya. Jadi contohnya, misalnya ada seorang, kita bilang seorang mahasiswa yang dia orangnya terlalu mencari perhatian dosen demi sebuah nilai. Itu bagi saya, prinsip saya tidak seperti itu. Karena saya pribadi orangnya tidak seperti itu. Mungkin bagi saya tidak akan memberi toleransi ya kepada orang-orang seperti itu. Jadi saya kurang setuju karena tidak sesuai dengan prinsip saya. Tapi saya tetap menghargai dia, tapi tidak dengan cara dia. Yang kedua, yaitu saya orangnya mampu manajemen waktu. Waktu yang saya utamakan ini yang bisa saya manajemen itu waktu perjalanan saya, karena kebetulan saya orangnya hobi jalan-jalan, traveling, hobi jalan-jalan, bisa memanajemen waktu dan memanajemen keuangan. Jadi misalnya pada contoh waktu itu saya pergi ke Sabang, saya memanajemen keuangan saya yang saya bawa dari rumah itu sekitar 1.600.000 untuk diri saya sendiri dan bensin lah, kendaraan, karena saya hobi bawa kereta kan. Jadi untuk kendaraan itu isi minyak, jadi sudah saya hitung-hitung bahwasannya lebihnya itu ada sekitar 300.000. Jadi 300.000 itu adalah dana yang tidak terduga. Misalnya nanti ada sesuatu di jalan, itu yang saya gunakan. Jadi yang alhamdulillahnya tidak ada terjadi apa-apa. Jadi uang itu lebih 300.000, karena udah saya atur perjalanan saya itu mau kemana aja, berapa aja biayanya, berapa aja uang yang harus dikeluarkan untuk masuk ke destinasi wisata di sana. Berhubung di Sabang sana itu wisatanya, kalau saya akui, sangat-sangat murah, tidak ada pungli ya. Jadi selain itu, yang ketiga, saya orangnya bisa menjadi pemimpin. Contoh pemimpin dalam arti kecil ruang lingkup. Misalnya karena tadi saya bisa memanajemen perjalanan, mungkin dalam saat melakukan jalan jauh, touring, atau mendaki, saya juga hobi mendaki, bisa saya manajemen perjalanan saya. Jadi saya lebih suka mengatur daripada saya diatur. Tapi cara saya mengatur harus saya sesuaikan dengan bagaimana konsep yang akan dijalankan. Selanjutnya, yang kedua itu weakness, kelemahan. Kelemahan saya itu, saya orangnya, yang pertama itu orangnya saya itu egois ya. Jelas, saya orang egois, mementingkan diri saya sendiri. Itu sesuai dengan prinsip saya, berpegang teguh tetap pada prinsip. Dan
Yang kedua, saya itu orangnya lambat dalam menghitung. Saya akui, saya kurang dalam menghitung. Kurang dalam menghitung. Dan yang ketiga, saya orangnya tidak suka terlalu banyak teori. Tidak suka saya terlalu banyak teori. Karena hidup yang banyak teori hanya menurut saya itu hanya sekedar omong kosong. Karena hidup yang nyata itu kita praktekkan terus di ruang lingkup kita, di mana kita berada, kita praktekkan. Oke. Masuk yang ketiga yaitu opportunities, yaitu kesempatan. Jadi kesempatan ini yang pertama, saya karena tadi saya bisa manajemen waktu, saya bisa menjadi pemimpin dengan prinsip-prinsip saya dan dengan cara saya manajemen waktu, manajemen perjalanan, manajemen keadaan. Tapi maksudnya dari kesempatan ini ya menjadi pemimpin di ruang lingkup yang menurut saya untuk saat ini yang kecil ya. Macam tadi perjalanan, untuk jadi pemimpin dalam perjalanan tour guide, karena alhamdulillah sedikit banyaknya setiap yang di Sumatera Utara ini sudah, kalau saya bilang ya, kalau saya pribadi Sumatera Utara ya, tempat destinasi wisata yang terkenal di Sumatera Utara ini alhamdulillah 90% sudah saya jalani. Baik. Jadi tadi adalah opportunity saya. Masuk ke hal yang terakhir, traits. Itu ancaman. Ancaman saya itu yang pertama, menurut saya ancaman yang akan datang kepada saya dari strength saya dan weakness saya tadi, yaitu ketidaksukaan orang terhadap saya. Karena apa? Karena prinsip saya. Itu sudah pasti, tidak bisa dihindari, itu sudah pasti. Karena ketika kita menegakkan prinsip kita, prinsip yang semoga itu benar ya, prinsip itu. Karena yang prinsip itu sudah pasti benar di mata kita, belum tentu benar di mata orang lain. Jadi itu sudah pasti, harus siap menghadapinya. Yang kedua, traitsnya itu ancamannya ketika orang lain itu, maaf tadi ada gangguan. Jadi tadi yang itu pertama kan, gangguan dari luar, yang itu orang yang tidak suka kepada kita. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Karena saya orangnya hobi di alam, jadi hobilah di ibaratnya di jalan, atau istilahnya tidak sukalah dalam ruangan terlalu lama gitu. Saya suka yang benar-benar yang full di jalan, di alam. Kalau kita bilangnya seorang bagian kayak mana ya, kalau bahasa ininya ya, bahasa sehari-harinya itu orang pasaran kalau kita bilangnya. Saya lebih senang seperti itu ya, daripada saya harus di kantor nulis segala macam, capek. Saya nggak suka, karena pengalaman itu di jalanan daripada istilahnya kita bekerja lebih sering di gimana ya, di tempat-tempat luar, itu lebih banyak pengalaman daripada kita selalu di kantor. Jadi yang kedua itu ruang lingkup itu berpengaruh bagi saya, bisa menjadi ancaman besar bagi saya, karena di situ di jalanan banyak yang namanya saling menjatuhkan secara terang-terangan. Begitu juga kalau kita misalnya di kantor, kita tahu tidak mungkin tidak ada yang namanya menjatuhkan, pasti ada yang namanya menjatuhkan, meskipun menjatuhkannya secara tidak terang-terangan, secara diam-diam. Jadi sekian penjelasan analisa dari strength
weakness, opportunities dan traits yang saya miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.